dia konsisten. Kalau zaman sekarang, setidaknya dia mempunyai satu guru itu minimal ya, orang yang benar-benar teachernya itu orang. Baik itu male teacher, female teacher, baik itu sekolahnya formal, sekolahnya informal, informal school atau private school, private teacher. Kita nggak peduli lah mau formal, mau informal, mau private, mau general school. Pasti dia one teacher itu dia mengikuti tersebut. Sekarang kita zaman internet, zaman kecanggihan internet. Buka video-video belajar bahasa Inggris. Ya, salah satunya dengan guru nyeleneh, Sachiao ya. Kenapa bisa nyeleneh? Kenapa saya sendiri menyebut nyeleneh aneh? Ya, karena ngajarin orang bahasa Inggris sambil minum kopi gitu. Ngajarin orang bahasa Inggris sambil ngisep minyak angin gitu ya kan. Kan nggak ada orang kayak gitu kan. Ya nggak? Ada yang namanya model auxiliary. Yuk, Anda tuh dari tadi Anda buka buku nggak, buka catatan nggak? Model auxiliary. Model auxiliary, kalau yang tadi auxiliary ya, sekarang model auxiliary. Catat ya, model auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu akan terjadi, sesuatu itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan, boleh dilakukan, yang bersifat penting, bersifat nasihat, bersifat anjuran, rekomendasi. Nah itu ya, ini namanya judulnya model, tulisannya modal, model auxiliary verb. Google aja pasti ketemu. Number one sampai seterusnya ada will, would, can, could, may, might, should, must, ought to, had better. Nah itu. Sekali lagi ya, ada can, could, will, would, may, might, must, should, shall. Setidaknya ada 10. Ada juga nanti yang namanya model auxiliary and similar expression yang setara dengan tersebut. Nah, setidaknya ada 10 ini. Can dapat. Can sama could artinya dapat, bisa atau mampu. Will, would akan. Ini general meaningnya ya. Karena ada specific meaning nanti. Specific purpose. Ingat jangan terbalik. Can, could itu dapat. Will, would itu akan. May, might itu boleh atau mungkin. Nah gitu. Must harus. Must itu harus. Should sebaiknya, bisa juga seharusnya, tapi nggak terlalu kuat seperti must. Should sebaiknya, semestinya, sebagusnya. Ada apa lagi? Shall. Apa shall? Bolehkah kita? Bagaimana kalau kita? Apa? Satu lagi tadi. Yaitu can, could, ada verb one, ada verb two-nya gitu ya. Ada will, would itu akan, ada yang standar, ada yang would untuk di masa lalu. Nah, ada may, might, ada yang kuat kalau may itu lebih kuat, kalau might nggak terlalu kuat untuk menyatakan boleh atau mungkin. Itu ada shall, shall itu hanya untuk shall I, shall we, shall I atau shall we. Nggak ada shall yang lain-lain selain dari I dan we yang dipakai ya. Ada must, wajib, harus. Ada should, ada ought to.
Rumusannya kalau kita pakai model auxiliary ini, rumusannya adalah untuk kalimat yang positif, subjek pronoun ditambah dengan model auxiliary verb, ditambah base verb. He can swim. She can speak English. They can entertain us. The musicians can entertain us. They can help us. She can cook. Kalau tanpa model auxiliary, she cooks every morning. She cooks almost every day. Kita bahas must. Must sama dengan harus. You must try again. You must go to shopping center. Everyone must pay his own taxes. You must pay your taxes. I must pay my own taxes. Taxes, pajak, kita bayar listrik, kita bayar tagihan pajak bumi bangunan, kita bayar kepada pemerintah listrik. Kebutuhan kita akan listrik ya setiap hari, kebutuhan kita air. Untuk kita mandi, untuk kita minum, kita juga bayar pajak bumi bangunan. Kita motor aja kita bayar pajak. Yang paling minimal bayar parkir. Kita juga ketika kita ke masjid, when you go to the mosque, when you go to a church, you should. Sebenarnya bukan you should, you must, we must give donation. We must give donation as much as you can. Ya semampunya kita aja. Semampunya kita ya. Kalau kita ada uang, kalau kita lagi beruntung ada uang, nggak ada salahnya 5.000. Kalau lagi minim 2.000, lagi minim lagi 1.000. Kita bisa berbicara mengenai number. Nah, kita masuk juga belajarnya ke number gitu. Number itu gimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belajar bahasa Inggris ini, kita nggak butuh menjadi seperti orang yang native speaker. You must not be an English native speaker. Ya karena kita orang Indonesia, kita nggak butuh accent. Karena setiap orang punya accent. Setiap dari kita itu kita punya accent masing-masing. Suara kita itu ciri khas, bawaan sound kita itu beda-beda dan kita nggak biarin aja. Orang asli, orang bule berbicara memang sudah seperti itu bentukannya. Itu nggak harus. Ya bukan itu. Memang kita beda-beda. Yang dituntut, yang diperlukan itu adalah what is needed. You need to speak English. You need to understand. You need to learn English. Okay. Kita lanjut lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20 ya. Tin tadi orang sering ti gitu, bacanya ti, mestinya tin. Mulai dari 13. Tin itu mulai dari 13. 13, 13, 14,
15, 15 ya, bukan 50. Oke. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya kalau kita bicara number itu ada yang cardinal, ada yang ordinal. Cardinal sama ordinal. Cardinal itu bilangan asli, ordinal itu bilangan yang berurutan. First, second, third, fourth, fifth, dan lain-lain. Kalau cardinal kan one. Cardinal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ordinal, first, bukan one. Second, third, first, the first. Second, the second. Third, the third. Bilangan yang urutan dan bilangan yang asli. Sekarang 10 sampai 100 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah, 1000 nolnya ada 3. Itu masalah pelajaran mengenai nomor-nomor atau angka-angka. Nomor ini kalau kita ini kan ada lagi yang berbeda. Apa yang berbeda? Adalah ketika bicara frekuensi. Frekuensi. Once itu one time. Twice itu two times. Three times. Ya 3 times sampai 3, 4 dan seterusnya dia pakai times. 3 times, 4 times, 5 times. Nah, seperti itu. We used to visit grandmother once a month. Ya, pakai once a month. Once a day. Misalnya kalau makan 3 times a day. Kalau sikat gigi twice a day. Nah, something like that ya. Ya, nomor harus menguasai. Misalnya kita ambil 100, 11.000, 111.000, 111. Coba. Saya kasih waktu 5 detik. 111.000, 111. 1, 2, 3, 4, 5. You speak. You speak. Anda bicara. Cuacanya cukup panas. It's quite hot. Nggak terasa ya udah 50 menit ya. Ya tadi ketika kita belajar bahasa Inggris banyak komponen, ada subjek, ada adjektif. Oke, adjektif kita coba ya. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan mengenai sifat, mengenai orang, mengenai barang, mengenai objek apapun itu gitu ya. Misalnya that car is sophisticated. That car, his car is sophisticated. Sophisticatednya canggih ya, kata sifat. Adjektif, adjektif beda dengan noun. Nounnya itu adalah car. Noun, kata benda. David is strong. David is very strong and healthy. Healthy sama strongnya itu adjektif,
very-nya itu adalah adverb. Very itu adverb. Mungkin terdengar suara sekitar dari tadi sudah 50 menit ke belakang, Anda mendengar suara ini itu, suara ayam gitu ya. Ya karena ini kehidupan kita yang asli kan. Ini namanya berarti kita kehidupan kita di dalam kehidupan yang bukan tidak kaku gitu. Tidak hanya di satu ruangan di gedung yang ber-AC gitu ya. Artinya hidup di sekitar kita ada suara alam, ada suara hewan, dan ini kayaknya kalau dia berkokok lagi saya akan mengusirnya. Saya akan menghajarnya. Because I am annoyed with sound like that. Okay, wait a minute here. Oke, thank you kan. Thank you listeners. Bagian 1 menit tadi adalah kita belajar mengenai kesabaran. We learn about patience lesson. Oh, kalimat yang adjektif tadi ya, yaitu tadi. That car is very sophisticated. Her bag is very expensive. David is very healthy and strong. Itu kalimat semua itu pakai adjektif, pakai kata sifat. Artinya di situ ada subjek. Setelah itu ada to be. Setelah itu ada adjektif. Sekarang subjek to be dengan noun. Perhatikan ya, ada subjek to be noun. He is a driver. He is a driver. She is a teacher. Nah, driver sama teacher itu adalah kata benda. That is a guest room. That is our living room. That was a kitchen. Something like that. Ya belajar bahasa Inggris ini kan untuk semua listeners, untuk semua followers dan supporters Om Satya. Belajar ini butuh waktu, butuh pengulangan. Yang jelas kita meluangkan waktu dan kita ada fokus, ada konsentrasi. Cari buku-buku yang bagus, cari video YouTube teacher bahasa Inggris yang Anda bisa menemukannya itu dengan mudah di zaman sekarang ini, zaman internet ya. Kita lanjutkan subjek dengan prepositional phrase. I am at home. They are not this at home. They are not at this home, this house. We are now in a kitchen. They are in their bedroom. Ujung-ujungnya prepositional phrase ini ada yang memakai at. The students are at school. Berarti kan ada to be di belakang subjek. Ada prepositional phrase atau kata-kata menunjukkan posisi keberadaan setelah misal setelah was were.
ada in, ada at. In itu kalau tempatnya 3-dimensional place, dimensi. Kalau dia selain dari 3 dimensi berarti dia add aja tuh pakainya add bank, add a bank, add a school, add a shopping center, add a mall, add a mosque, add a church, add an airport, add a train station, add a grocery, add a shop, dan lain-lain. Yang belum apa? Add a hospital, add a cemetery, add Albert's house, add David's house, add Angela's house, add Inda's house, add Dewi's house, dan something like that. Add my friend's house, add my neighbor's house. Kalau in adalah sebuah tempat yang 3 dimensi. Contohnya adalah in a guest room, in a living room, in a bedroom, in a kitchen. Add, in, on itu adalah berbicara mengenai preposisi ya, preposisi. Anda akan terbiasa ketika kita sering melihat tulisan kalimat-kalimat bahasa Inggris tersebut gitu. Mengenai pembagian kata kerja, ada verb 1. Verb 1 adalah present verb. Present verb, base verb, base form, verb 1. The main purpose-nya, the main usage-nya adalah activity itu adalah activity yang fokus kepada setiap hari, fokus kepada repetition, khususnya adalah untuk bagian present simple. Saya cuci muka dulu ya. Wait a minute here, wait patiently. Okay, again. Maybe I left you 2 minutes or more. Thank you for understanding. Thanks for your patience. Thanks for supporting me.
Thanks for praying me, thanks for helping me. Jadi kita udah masuk ke bagian yang mana? Oh ya, ada yang namanya in, add, on. Ada yang namanya adverb. Adverb itu adalah, kita ambil 3 contoh ya. 3 contoh kata mengenai adverb. Quickly, quickly. John can answer English questions quickly. Karena dia belajar, dia tekun, dia konsisten, sangat serius, sehingga John can answer the questions easily, quickly and easily. Itu aja udah 2 tuh dapatnya ya. Berarti 1 lagi ya. Dia bisa very yang menjelaskan, kalau tadi menjelaskan answer. Kalau misalnya very, dia menjelaskan mengenai adjektif. My coffee 10 minutes ago was very hot. Dia menjelaskan, memperkuat adjektif. She is not only very beautiful, very good looking, not only that, but also she is very friendly girl. Artinya kita banyak mendengarkan pembahasan ini kesana kemari ya. Kita membahas adjektif, membahas kata sifat, membahas adverb. Ada juga kata-kata seperti very, really, so, dan to. Ini adalah 4 kata bahasa Inggris, ini artinya sama. Saya bahas di video yang lain aja ya, supaya kalian melihat, cari tahu gitu, mana video Om Satsiao yang lain, teacher Satsiao yang lain, ada di chapter yang lain. Tadi kita membahas mengenai question sudah ya. Question itu tergantung kita bertanya informatif atau kita bertanya yes no. Tinggal diputar balik aja ke belakang ketika do, does, did, am, is, are yang diucapkan, dituliskan di depan, artinya pertanyaan itu adalah bukan informatif. Yang informatif pun kita mesti hafal. Orang nanya apa? Orang nanya where are you, where is she, where were you, where were you. Where menanyakan di mana. Kemudian yang gak kalah penting, kata-kata seperti what or where or when, belakangnya do, does, did, belakangnya subject pronoun, belakangnya adalah base verb. Base verb itu adalah verb 1. Yang seperti apa base verb itu? Base verb itu adalah yang seperti apa? Read here once more again. Okay, I'm sorry. Forgive me. Pembahasan mengenai base verb kita lanjutkan ya. Base verb itu adalah present verb yang tidak memakai tambahan s or es. Misalnya go sama goes, sama-sama bentuk pertama, kata kerja bentuk 1. Go sama goes. Base verb adalah go. Where do you usually go? Eat, eats. Ada eat, ada eats. Eats untuk he, she, eat. Base verbnya yang mana? Eat, eats. Base verbnya, base formnya adalah eat. Without the letter s or es. What do you usually
Eat. Do you eat blank blank blank? Do you eat instant fried noodle? Do you drink coffee? Do you often drink coffee? Base verb ya. Drink drinks, base verbnya, base formnya adalah drink. Drink. Drink coffee. Drink. D-R-I-N-K. D-R-I-N-K. Eat. E-A-T. Berkeringat kan? Kalau orang yang dia have much money ya dia ada AC, ada AC. AC itu air conditioner, ada fan. Kita nggak ada fan because I am now in a kitchen, in a very simple kitchen. Ya kalian bikin catatan, khususnya kita yang pemula ini, kita bikin catatan apa sih yang perlu dipelajari yang kita dibahas. Oh ya, tadi tuh saya bahas, I remember that I discussed about bentuk kata kerja 1, 2, dan 3 ya. Nah itu, kalau kata kerja bentuk pertama itu namanya present verb. Base verb, base form. Ya dia permainannya terdiri dari terbagi dua, eat, eats, drink, drinks, have, has, buy, buys, sell, sells, bring, brings, dan something like that. Seperti itu. Yang dia memakai tambahan s atau letter es. Ada contoh lagi yaitu cry, cries, teach, teaches, catch, catches. Nah, yang dia memakai tambahan letter s di s itu, walaupun ada yang seperti has, have, has, itu adalah untuk orang third person singular, he, she, it. Untuk he, she, it ya, buys, wants, goes, teaches, etc. Kata kerja bentuk kedua sekarang namanya adalah past verb. Ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu dengan tambahan huruf D atau ed. Yang biasanya kalau yang peraturan ini dua bentuk kedua dan bentuk ketiganya kata kerja tersebut sama dia. Edit, edited. Want. Want bentuk kedua, wanted bentuk ketiganya wanted. Itu yang regular verb. Ada juga yang tidak beraturan. Namanya irregular. Contoh irregular yang mana? Buy, bought. Dua tiganya sama, bought. Tapi kan dia tidak beraturan seperti yang tadi, edit, edited. Nah, give, gave, given bentuk ketiganya. Dominannya adalah dipergunakan, yang uniknya dipergunakan untuk hanya pada bentukan past simple tense, kata kerja past verb ini ya, kalimat yang positif. Kalau dia have, has bentuk satu, bentuk keduanya had, bentuk ketiganya juga had. Buy, buys itu bentuk pertama, kata kerja bentuk keduanya, past verbnya dari buy ini adalah bought, bentuk ketiganya bought, bentuk keduanya bought. He had a little money. He bought a new red car. Nah, ya seperti itu kalimatnya ya. Kita membentuk kalimat. Kita tahu, oh ini adalah kata kerja ini, maknanya ini, artinya ini dipakai ketika ini. Nah, kata kerja bentuk kedua ya dipakai untuk dengan time expression. Yesterday, last night, 3 days ago. Nah, seperti itu.
Now, kata kerja yang kita akan bahas adalah past participle. Saya minum dulu tehnya ya. Itu minumannya habis, selesai, kita berakhir juga pembahasan kita yang pada sesi kali ini. Sembilan kita minum ya. Ya, kata kerjanya adalah bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga itu namanya adalah past participle. Past participle digunakan untuk present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, digunakan untuk menjadi, dia bisa menjadi adjektif, dan dipergunakan untuk kalimat pasif atau passive voice. Kata kerja bentuk ketiga ketika dipergunakan, when you use the past participle verb, itu dipergunakannya dengan have has, present, had untuk past. Dalam kalimat tersebut, subjek, have has, past participle, objek. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini keringetan ya, kalian bisa ngeliat sendiri, saya keringetan. Tapi kita senang, kita bisa berbagi ilmu, edukasi bahasa Inggris. Mungkin di video lain sudah jelas cara penyampaiannya lebih formal, lebih keren, jauh lebih formal dan jauh lebih keren daripada yang teacher Satsiao lakukan pada saat ini. Cuma maksud saya itu kita, walaupun kita santai tapi kita serius. Lebih baik kita belajar dengan kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu juga karena kita tidak sengaja. Dan kita memang manusia yang memang harus terus-menerus belajar. Ya itu tadi sudah saya sampaikan di present perfect tense. Itu ada have has-nya, yaitu adalah tambahan pattern. Pattern itu pola, pattern itu adalah campuran untuk kalimat yang pakai perfect ini, present perfect tense, future perfect tense, past perfect tense. Itu kalimat pasif juga. Kalimat pasif itu bentuk ketiga, dari sebuah kalimat aktif. Orang yang belajar bahasa Inggris mesti bisa merubah ke dalam bentuk pasif, passive voice. John helps me. John helps me. Passive voice-nya adalah I am helped by John. David bought me a new motorcycle. I was bought a new motorcycle by, nama tersebut ya. Kalimat pasif bisa pakai orang yang melakukan tersebut atau tidak mencantumkan tersebut ya. Tergantung kita kebutuhannya, apakah diperlukan untuk memberitahu subjek tersebut atau tidak. Sedikit lagi ya mengenai noun, kata benda. Ya, kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Pembahasannya seperti itu. The noun countable. Kita bisa menghitung dengan jari kita, bisa menghitung dengan penglihatan kita.
Dia mempunyai sebuah rumah. Sebuah rumah. She has a new house. Ya, untuk hal-hal yang bisa dihitung itu, dia bisa a house, two houses, three houses, artinya bisa dihitung, dan benda tersebut lebih dari satu, berarti kita bisa menambahkan tambahan letter S. House, houses, book, books, room, rooms, choice, choices, day, days, hour, hours, dan sesuatu yang seperti itu. Ada juga yang nggak beraturan tuh, yang nggak beraturan. Child, children, child. They have one child. They will have three children. Ada yang singular, tapi countable. Ada yang plural, countable noun. Contohnya child, children. Ya, itu hal-hal ada yang bisa dihitung, namanya countable. Ada yang tidak bisa dihitung, uncountable. Uncountable ya sekarang ya. Uncountable itu adalah seperti water. I need some water. You need some water. Time. You need more time. Money. Everyone needs much money. Nggak bisa dihitung itu, ya, yang tidak bisa dihitung. Ada water, contohnya uncountable-nya adalah water, money, time, dan lain-lain. Ya, pisahkan antara countable noun dan uncountable noun. Azan kan? Berarti waktu sholat zuhur ya. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sholat zuhur. Ini di hari Minggu ya. Dan yang baru pulang dari gereja, dari jalan-jalan, atau dari undangan, atau aktivitas apapun yang kamu jalani di tempat di mana kamu berada pada saat ini, selamat beraktivitas. Setelah azan ini kita cukupkan 10 menit ya. 10 menit setelah berakhir azan ini. Ada bagian, nah ini di buku ya, makanya kita belajar perlu buku. Bukan belajar seperti orang-orang yang ini, yang berasumsi, orang-orang yang hanya bicara dari perasaan dia, dari emosi dia. Gitu. Kita butuh bicara ini adalah dari bukti, dari sumber. Kita punya sumber, yaitu contohnya ada teachernya, ada bukunya, ada data faktanya. Kita nggak berbicara seperti orang-orang yang suka bergosip, karena mereka memikirkan hanya apa yang ada di dalam emosi perasaan dia gitu. Kita bicara sesuai aturan-aturan dan sumber gitu ya. Kemudian belajarnya itu juga ada mengenai bagian infinitif. Ada kata-kata kerja itu yang dengan cara infinitif. Nah, kita ambil 3 contoh ya. Infinitif itu ada decide, decide to, learn to, refuse to. Nah, kita ambil dari 3 contoh aja. Decide to, memutuskan. Learn to, belajar. Refuse to, menolak. Nah, ini adalah cara infinitif. Infinitif yang sering berkaitan dengan gerund. Karena kenapa? Karena infinitif dan gerund itu adalah sama-sama dia ada di persamaan ketika sebuah kata kerja bertemu dengan kata kerja yang kedua di belakangnya tersebut. Ini ada verb, contohnya seperti tadi tuh. Ada decide, ada learn, ada refuse.
decide to do. Ada learn to, refuse to. Nah, pelajaran Jaren itu adalah seperti kita belajar infinitif, yaitu adalah kata kerja tertentu. Ini sekumpulan kata kerja ini. Infinitif bagiannya. Kata kerja satu ketemu kata kerja yang lainnya. Nah, bagian yang awal inilah yang standar, bagian yang kedua dijadikan infinitif. Dijadikan to, decide to, learn to, refuse to. Nah, ini infinitif. Jaren juga seperti itu. Jaren itu kan verb ing ya. Nah, Jaren itu adalah tampilannya verb ing. Verb ing itu present participle. Jaren, present participle, verb ing itu sama-sama adalah verb ing. Helping, going, learning, buying, selling, offering, speaking. Jaren adalah sebuah cara, situasi di mana kata kerja satu, sekumpulan kata kerja tertentu bertemu dengan kata kerja yang lainnya. Tiga contoh verb dengan ing. Nah, sering kalau di dalam buku itu cuman dia menuliskan adalah cuman dengan ini aja nih. Cuma dengan verb ing aja. Verb ing. Ini ya. Itu adalah Jaren itu. Judulnya ini adalah Jaren. Kita ambil 3 contoh ya. Avoid doing. Avoid itu menghindari. Regret doing. Regret itu menyesal. Enjoy. Enggak terlalu. Stop. Enjoy doing. Stop doing lagi. Malam 4 ya. Tambah satu lagi postpone doing. Postpone itu menunda. Enjoy tadi menikmati, stop tadi berhenti. Kita punya 5 sehingga contohnya ya. Yang pertama adalah number 1. Contoh kata kerja dengan Jaren adalah avoid doing. Avoid doing. Menghindari. Regret, menyesal. Regret doing. Nomor 3, enjoy doing. Stop doing. Postpone doing. Postpone itu menunda. Postpone itu sama dengan put off. Postpone doing. Postpone sama dengan put off. Put off adalah kata-kata seperti phrasal, adalah chapter mengenai phrasal verb. Nah, kita mungkin 2 topik lagi ya secara cepat ya. Yang penting belajarnya diulangin, dicatat yang mana bagian yang penting, sehingga kita bertahap, belajarnya bertahap, tetap melakukan pergerakan-pergerakan. Karena sedikit orang yang di negara kita ini, sedikit orang yang mau memperjuangkan edukasi bahasa Inggris. Karena kita tinggal di negara Indonesia. Lihat di kontennya ini, YouTuber Indah G Show. Sebenarnya banyak, salah satu aja itu di YouTuber tersebut dia ya termasuk orang yang sebenarnya mengkampanyekan bahwa ayo kita praktis bahasa Inggris. Tadi kita berbicara apa? Berbicara mengenai itu bisa disebut dengan preposition combination gitu ya. Oke. Preposition combination atau phrasal verb. Kita ambil 3 phrasal verb ya. Phrasal verb itu penting gitu. Semuanya penting. 5 aja deh, 5 buah phrasal verb. Oke. Yang pertama. Breakdown.
Breakdown artinya adalah nggak bisa dipergunakan, rusak. Sorry, I'm late. The car broke down. Itu adalah sebuah phrasal verb ya. Kita keringetan kan? Saya ngelap keringat ya. Ya, ada yang menyebutnya phrasal verb, ada yang menyebutnya preposition combination. Sehingga ketika Anda mendengar preposition combination, yaitu adalah berhubungan dengan phrasal verb, karena phrasal verb itu adalah sebuah verb, satu buah kata kerja ditambah dengan preposition. Ya, preposition itu kata-kata seperti in, on, off, up, down, through, about, over, off, back, dan ya itu ya sebuah kata kerja ditambah dengan kata preposisi. Itu saya ulangi lagi ya, kata kerjanya satu yang standar ditambah dengan kata-kata seperti up, down, in, out, on, off. Nah itu tadi breakdown tergantung situasi di kalimat tersebut, kejadiannya. Kalau dia peristiwa past simple berarti dia berubah, breakdown, breakdown menjadi breakdown. Makanya kita konsentrasi dan kita kembangkan bahwa kita tahu pemakaian tense, karena kita belajar tense, karena kita belajar present verb apa, past verb apa, past participle verb itu apa. Breakdown yang pertama, yang kedua, kata kerjanya get up, bangun tidur. Nah itu adalah phrasal verb. Yang ketiga, take off itu seperti melepaskan baju. Keempat, put off. Nah put off yang tadi aja ya, put off itu postpone, menunda. Yang kelima adalah kita coba pick up, menjemput. Tambah satu lagi deh, adalah give up itu berhenti. Give up itu menyerah, give up itu berhenti, tidak lagi melakukan hal tersebut. Ya itulah namanya phrasal verb. Oke, ada tadi get up, ada tadi breakdown, itu kata-kata yang seperti itu ya. Tentunya banyak materi-materi yang belum dibahas, masih banyak. Ada preposition dengan noun, ada pelajaran yang kata sifat bertemu kata benda, adjektif bertemu noun, noun bertemu noun. Nah, ketika hal tersebut, kata sifat kata benda, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengartikannya. Makanya simak terus video teacher saat. Memang harus meluangkan waktu, memang harus berkeringat kita, seperti saya tadi sering mengelap keringat. Ya bisa kita belajar, bekerja itu kita mengeluarkan keringat. Cukup ya video kita di kali ini. Apakah masih banyak yang belum dibahas? Masih banyak. Tapi secara garis besarnya sudah ada di video yang ini. Gitu. Yang penting tahu yang mana yang subjek, yang mana yang objek, yang mana yang kata kerja, bentuknya bentuk present verb, bentuk past verb, bentuk past participle, yang mana yang auxiliary verb. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang dengan apa. Tambahan SIS itu adalah ketika kalimat tersebut, activity tersebut, banyak hal, so many things. Ya banyak. Ada yang many, much, a few, a little, bahkan tanpa huruf E-nya. A little itu little saja. A few itu few-nya saja. Ada banyak hal. Belum lagi ini dipraktekkan, diucapkan,
Entah itu circle pekerjaan, entah itu adalah untuk kebutuhan diri sendiri, minimal untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak melongok gitu. Kita enggak terdiam melihat kalimat bahasa Inggris. Setidaknya, oh, I know what this is. I know what they are talking about. Nah, gitu ya. Sedikit mengenai kalimat bahasa Inggris itu yang saya suka. Kalimat-kalimat tersebut misalnya adalah I am happy, I am healthy, I can help a few people, even though I introduce them, even though I invite many people in English education.